Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hilda Vanessa dengan NIM 2188203015 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan middle test Kurikulum Material and Development yang diampu oleh dosen Bu Fitri Aryani MPD. Soal yang pertama, menurut Anda dari sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga sekarang, manakah kurikulum yang paling tepat digunakan di Indonesia pada saat ini? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut saya kurikulum Merdeka, karena kurikulum ini berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik siswa. Nomor 2, menurut Anda, perlukah kurikulum di Indonesia mengalami perbaharuan? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut saya, ya perlu, karena menyesuaikan kondisi saat ini dengan mengikuti perkembangan zaman, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dan nomor 3, menurut Anda, manakah yang lebih baik antara kurikulum pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan umum? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut saya, dua-duanya penting, karena pilihan itu ada di tangan individu sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu dan lembaga pendidikan juga atau instansi. Dengan sudut pandang yang berbeda dan luas, menjadikan kedua kurikulum ini harus dimiliki secara seimbang. Selanjutnya yang nomor 4, menurut Anda, bisakah kurikulum pendidikan Islam diterapkan di Indonesia secara umum? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut saya bisa, karena kurikulum pendidikan Islam tidak hanya menjelaskan tentang agama Islam saja, tetapi juga untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amal teori dalam hidup. Selain itu juga harus memperhatikan porsinya masing-masing dan tidak menghilangkan rasa toleransi dan kebinekaan. Yang nomor 5, menurut Anda, bisakah kurikulum pendidikan timur digunakan dalam dunia pendidikan barat? Adakah konsekuensinya? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut saya tidak bisa, karena kurikulum pendidikan barat termasuk liberal yang menjadikan pendidikan yang mengutamakan prestasi melalui proses persaingan antar murid, atau bisa dikatakan dengan kurikulum maju dengan konsep menguasai. Konsekuensinya yaitu pendidikan timur tertinggal dengan pendidikan barat. Selanjutnya, nomor 6 yaitu menurut Anda, bisakah kurikulum barat digunakan dalam dunia pendidikan timur khususnya di Indonesia? Adakah konsekuensinya? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut saya bisa, dengan melihat kemajuan pendidikan barat menjadikan motivasi bagi pendidikan timur khususnya di Indonesia. Apalagi pendidikan timur itu kurikulum yang berkembang dengan konsep kesederhanaan, tetapi juga harus melalui penyaringan agar tidak semua pendidikan barat diserap oleh pendidikan timur. Konsekuensinya mungkin ada problem terhadap budaya tradisional dan agama di Indonesia. Nomor 7, menurut Anda bagaimanakah kurikulum yang baik dan efektif itu? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut saya, kurikulum yang baik dan efektif adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa pada saat ini dan masa depan, serta siswa bisa mengikuti kurikulum tersebut agar dapat menumbuhkan hasil yang diharapkan atau hasil yang optimal. Nomor 8, menurut Anda dari manakah teori kurikulum itu berasal? Mengapa demikian? Jelaskan. Teori kurikulum berasal dari 4 landasan, yaitu landasan fisiologis, landasan psikologis, landasan sosiologis, serta landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sebagai landasan sistematis dalam pengambilan keputusan, memilih, menyusun, dan membuat urutan isi kurikulum. Yang nomor 9, menurut Anda dari kesekian asas-asas kurikulum yang tersedia, adakah asas kurikulum yang perlu ditambahkan atau dikurangi? Mengapa demikian? Jelaskan.
Dengan melihat asas-asas kurikulum yang ada, menurut saya tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi, karena itu sudah cukup mencangkup untuk menjalankan dan mengembangkan suatu kurikulum agar tujuan kurikulum tercapai sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, nomor 10, menurut Anda, apakah komponen pokok dalam silabus bisa atau perlu diubah? Mengapa demikian? Jelaskan. Menurut saya, komponen dalam silabus tidak perlu diubah, namun perlu adanya pengembangan atau perkaya pada saat adanya evaluasi pada pengajaran yang sebelumnya, karena silabus ini digunakan sebagai sarana untuk memudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.